menjelajahi mulai dari dasarnya sampai perkembangan terbarunya. Penasaran kan? Yuk kita simak video sampai habis. Kimia organik farmasi adalah cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan produksi senyawa kimia yang digunakan dalam industri farmasi. Ini mencakup sintesis senyawa-senyawa seperti obat-obatan, agen agrokimia, bahan kimia diagnostik, dan bahan baku untuk produk farmasi lainnya. Pengenalan ini mencakup pemahaman tentang struktur, sifat fisiokimia, serta aktivitas biologis dari senyawa organik yang relevan dengan konteks farmasi. Selanjutnya ada materi tentang perkembangan kimia organik. Nah, di mana perkembangan kimia organik ini berawal dari tahun pertengahan 1700-an, di mana pada saat itu kimia organik ini dinyatakan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia, yang dimana senyawa-senyawa tersebut itu dapat mudah terurai atau terdekomposisi, tidak seperti senyawa-senyawa lain yang berasal dari golongan anorganik. Nah, pada tahun tersebut, kimia organik ini diyakini bahwa mempunyai daya hidup atau vital force yang berasal dari makhluk hidup. Karena si kimia organik ini mempunyai vital force, itulah diyakini bahwa setiap senyawa yang organik tidak bisa disintetis di laboratorium. Pada tahun 1816-an, Kepler menunjukkan bahwa lemak binatang itu dapat diolah dan diproduksi menjadi suatu produk yang namanya sabun. Senyawa-senyawa yang tergolong dalam senyawa organik meliputi berbagai bidang yang sangat luas, yaitu diantaranya seperti material biologis dari tanaman, hewan, manusia, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, DNA, RNA, minyak atsiri, dan lain sebagainya. Nah, seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, di mana si kimia organik ini juga ikut berkembang nih. Dimana yang pertama itu ada sintesis senyawa yang lebih efisien. Maksudnya di sini adalah pengembangan dari metode-metode sintesis yang sebelumnya secara organik yang belum efisien itu semakin diolah dan semakin di teknik-teknik yang seperti katalis, kemudian katalis logam, reaksi multikontemporer yang itu belum berkembang. Nah, ini semakin banyak dikembangkan agar menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat dipakai. Selanjutnya yang kedua itu ada pemahaman mendalam tentang interaksi molekuler, di mana penelitian intensif di bidang kimia medisial itu memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi molekuler antar senyawa-senyawa organik yang menjadi target biologis seperti reseptor dalam tubuh manusia, kemudian mendukung desain obat yang lebih spesifik dan efektif untuk digunakan. Penggunaan teknologi informasi dan komputerisasi. Nah, dengan kemajuannya komputerisasi di bidang informasi, ini juga merubah cara kita mendesain senyawa-senyawa baik di bidang farmasi khususnya. Nah, terkait dengan simulasi molekuler, kemudian pembelajaran mesin yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis, kemudian ada dengan kemajuan teknologi juga dapat mempercepat penemuan obat-obat terbaru, kemudian mengoptimalkan struktur kimia dan mereaksikannya. Yang berikutnya atau yang keempat itu ada inovasi dalam pengiriman obat, di mana kimia organik juga berperan di dalamnya, termasuk dalam perkembangan pengiriman obat yang inovatif, kemudian seperti nanoteknologi, vektor obat, dan si kimia organik ini juga berperan penting dalam meningkatkan efisien pengiriman obat ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh manusia agar dapat dicerna.
Nah, selanjutnya yang kelima itu ada perhatian dan keberlanjutan, di mana kimia organik ini juga berperan penting nih, khususnya pada industri-industri farmasi yang fokus pada perkembangan senyawa-senyawa atau pengembangan senyawa-senyawa yang ramah lingkungan, baik dari sudut pandang sintesisnya maupun dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah dampaknya dapat merusak lingkungan atau tidak? Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kimia organik farmasi. Yang pertama adalah struktur molekul. Struktur kimia senyawa organik farmasi mempengaruhi sifat fisik dan kimianya, serta interaksi dengan target biologis di dalam tubuh. Kemudian kedua, ada aktivitas biologis. Kemampuan senyawa untuk berinteraksi dengan target biologis seperti reseptor atau enzim secara spesifik yang akan menentukan efek penyembuhan atau farmakologis suatu senyawa. Kemudian yang ketiga, ada kelarutan. Kelarutan senyawa dalam pelarut tertentu dapat mempengaruhi bioavailabilitas, yaitu seberapa cepat penyerapan suatu senyawa di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, ada stabilitas. Stabilitas senyawa kimia dalam berbagai kondisi lingkungan seperti pH dan suhu di dalam tubuh mempengaruhi keefektifan dan durasi kerjanya sebagai obat. Kemudian yang kelima, ada metabolisme. Proses metabolik dalam tubuh manusia dapat mengubah struktur kimia senyawa organik yang dapat mempengaruhi aktivitas farmakologis atau penyembuhannya. Kemudian yang keenam, ada biodisponsibilitas, yaitu kemampuan senyawa untuk mencapai sasaran biologis di dalam tubuh manusia yang dipengaruhi oleh absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminase yang dikenal sebagai ADME. Kemudian yang ketujuh, ada toxicity atau potensi senyawa untuk menyebabkan efek samping atau kerusakan pada organ dan sistem dalam tubuh yang mempengaruhi keselamatan penggunaan sebagai obat. Kemudian yang kedelapan, ada sifat fisik. Sifat fisik ini seperti titik leleh, titik didih, tekanan uap juga penting dalam menentukan cara produksi, penyimpanan, penggunaan senyawa organik farmasi. Baik, selanjutnya ada senyawa kimor. Senyawa kimor ini terbagi ada 8 pembagian. Yang pertama ada desain molekul, itu pengembangan senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis tertentu melalui modifikasi struktur kimia. Nah, yang kedua itu ada sintesis organik. Sintesis organik ini pengembangan metode sintesis untuk menghasilkan senyawa-senyawa organik farmasi dengan efisiensi tinggi dalam jumlah yang memadai. Nah, yang ketiga itu ada analisis senyawa. Metode analisis yang mengidentifikasi dan memahami sifat kimia dan sifat fisik dari senyawa-senyawa organik farmasi. Nah, yang keempat itu ada interaksi senyawa dengan biologi. Itu studi tentang cara senyawa organik berinteraksi dengan sistem biologis, reseptor atau enzim untuk mencapai efek farmakologis yang diinginkan. Selanjutnya itu ada yang kelima. Yang kelima itu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik dan farmakodinamik ini penelitian yang bagaimana senyawa-senyawa organik tersebut diserap, didistribusikan, metabolis, dan diekskresikan oleh tubuh farmakokinetik serta efek farmakologisnya pada tubuh farmakodinamik. Yang keenam ada farmasi klinis. Farmasi klinis ini aplikasi senyawa organik dalam pengobatan dan praktis klinis termasuk formulasi obat, dosis, dan manajemen terapi. Nah, yang ketujuh itu ada penelitian obat. Penelitian obat ini yaitu pengembangan obat-obat baru berdasarkan pemahaman kimia organik farmasi untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu atau memperbaiki kesehatan manusia. Dan yang delapan atau yang terakhir itu ada aspek keamanan dan toksitas atau evaluasi potensi, toksitas, dan keamanan senyawa-senyawa organik farmasi serta pengembangan strategi untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada materi pembagian kimia organik farmasi. Nah, kimia organik farmasi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kimia organik fundamental, di mana kimia ini mempelajari tentang studi struktur molekuler, ikatan kimia, reaktivitas senyawa organik, serta prinsip-prinsip dasar dalam sintesis organik. Yang kedua, ada kimia organik biologis, di mana kimia biologis ini mempelajari tentang senyawa organik dengan sistem biologis termasuk reseptor, enzim, dan proses metabolik dalam tubuh. Selanjutnya, yang ketiga, ada kimia organik fisik, yaitu memusatkan perhatian pada sifat-sifat fisik dari senyawa organik, seperti contohnya
titik leleh, titik jedih, kelarutan, serta interaksi antara senyawa organik dengan lingkungan fisik mereka. Yang keempat, ada kimia organik farmasi, di mana kimia organik farmasi mempelajari tentang senyawa-senyawa organik yang terdapat pada obat-obatan, mempelajari tentang molekul, sintetis, dan farmakokinetik. Yang kelima, ada kimia organik industri, di mana kimia organik industri meliputi aplikasi kimia organik dalam industri untuk produksi bahan kimia, polimer, dan bahan agrokimia. Yang keenam, ada kimia organik lingkungan, di mana kimia organik lingkungan ini memiliki dampak senyawa-senyawa organik yang ada di lingkungan, termasuk proses degradasi, persistensi, dan risiko toksisitas bagi organisme hidup. Yang terakhir, ada kimia organik material, di mana kimia organik material mempelajari gangguan senyawa organik dalam pengembangan materi baru, seperti bahan polimer, zat warna, surfaktan, dan bahan kimia lainnya.